Revan, sebagai seorang anak, kamu itu harus berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Apalagi ibu. Ibu yang sudah mengandung, melahirkan kita, menyusui, bahkan merawat kita sejak kecil. Karena Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridol walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Dan murkanya Allah juga terletak pada murkanya kedua orang tua kita. Oh gitu ya Bang. Iya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Pemirsa, saya Aziz Al-Batawi dan saya Revandi. Jumpa kembali dengan kami dalam acara Santri Kelana. Bu, uang yang kemarin masih ada nggak? Kalau masih ada, dikit perlu uang itu. Ya ampun, istighfar Dik. Ibu tuh lagi nggak punya uang. Masa iya kamu nggak percaya? Memang uangnya mau kamu pakai untuk apa? Alah, ibu emang banyak nanya. Bilang aja kalau nggak mau ngasih. Gak usah banyak nanya, Bu. Bang Diki, abang kok ngomongnya gitu sama ibu? Bu, emangnya Bang Diki kenapa lagi sih? Kok sampai segitu marahnya sama ibu? Itu abangmu minta uang sama ibu. Ibu tanya untuk apa, nggak dijawab. Sedangkan ibu nggak punya uang. Alah, pakai bohong segala lagi. Tadi Diki lihat ibu megang uang kok. Yang kamu lihat itu uang untuk tambahan modal pakaian ibu, Dik. Kan hasilnya buat kita-kita juga, buat makan, bayar kontrakan, untuk sekolah kamu sama adikmu, dan masih banyak kepentingan yang lainnya. Ah, ibu tuh pintar ngomong. Dari semenjak bapak nggak ada. Bang, jangan ngomong gitu dong. Hei, lu anak kecil, gak usah ikut-ikutan. Semenjak bapak nggak ada, siapa lagi mau carikan nafkah buat kita? Makanya ibu berhemat, sedikit demi sedikit ibu menabung untuk kita-kita juga kan. Bilang aja kalau pelit nggak mau ngasih. Malah banyak nanya lagi. Sudah Bu, lebih baik kita doakan Bang Diki saja. Ah, kok kayak gini, gua nggak betah di rumah. Biar gua pergi. Diki, Diki, kamu kemana lagi? Apalagi? Diki nggak betah Bu di rumah. Minta uang aja nggak dikasih. Tuh si Diki, semenjak bapaknya meninggal, kok jadi begitu ya? Iya, sering banget marah-marahin ibunya. Dikutuk sama ibunya baru tahu rasa tuh anak. Iya tuh. barusan Diki yang lewat. Pikir lo, woi hati-hati dong jalannya. Apa lu? Lagi ribut? Jangan. Astagfirullahaladzim. Hah, pusing kepala gua kalau begini mah. Apalagi lu, gua aja dapat ini. Hah, sama nih, udah mau kita berdua doang lagi. Nggak ada temen yang nambah gitu, yang kerenan dikit ya. Langsung dah kita jadiin bos, apa dah, daripada anak baru. Hei coy, kemarin ngapain nih? Apa lu? Siapa lu? Gaya lu tantang-tenteng datang sini lu. Ya wilayah sini lu. Mau lu apa sekarang? Ya, lu paham anak baru di sini ya nggak? Ya mesti ngelarin lah. Ada nggak lu dolarnya? Duit? Iya man, masa nggak paham sih? Ya. Baru duit. Wede, mantep nih Tel, kayaknya nih Tel. Beli. Wede, boleh Tel. Berangkat sono, Tan. Berangkat. Oke, di warung. Oke, di warung Bude ya. Tan lo, jangan lama. Bang. Ya? Wah, ada yang pada nongkrong bang. Tampangnya bang. Oh iya, kita samperin aja. Ayo bang. Siapa tahu kita ajak ke pesantren dia mau. Iya bang. Ya? Ayo bang. Yuk, kita samperin yuk. Emang lu bocah mana? Bocah sini gua, bocah belakang. Oh, Wah, assalamualaikum. Salam. Wah, ini lagi pada ngapain ini? lagi nongkrong lah. Lah masa ngeliatnya lagi ngapain? Lo kan lagi mancing, lagi duduk begini juga. Ngapain ini biasanya? Ini lagi nungguin temen nih. Oh begitu.
Tadi juga kesini mau ikutan emang. Gini aja, daripada nongkrong, nggak ada guna. Gimana kalau ikut saya? Kalau ada minuman sih mau kita ikut juga. Ada minuman, ada makanan. Bukan itu aja. Mantap. Dapat pelajaran ntar. Dapat ilmu agama. Kita mau orang butuh gituan, kita butuhnya duit. Mending ikut kita ke pesantren. Apaan? Mana? Coba ulangi sekali lagi. Ke pesantren. Tempat apaan tuh? Tempat apaan? Biar kalian jelas, datang aja ke sini. Oke, we. Mana nih? Mau kemana? Bilang. Mau ngapain sih? Udah yuk kita pergi aja. Mana? Bentar lagi kita sampai. Kenapa kamu udah capek? Islam adalah agama yang didasari dengan akhlak yang mulia, sopan santun, kejujuran, dan penghormatan yang tinggi kepada kedua orang tua. Sikap-sikap tersebut akan terbentuk oleh seseorang insan yang apabila mereka mendapatkan pendidikan dan kaidah keislaman, dan pesantren menjadi salah satu tempat untuk menimba ilmu dan menjadikan seseorang berakhlak yang mulia baik terhadap orang tua maupun sesamanya. Para santri yang berada di ruang lingkup pesantren diwajibkan mengikuti rangkaian disiplin yang telah ditentukan dengan pola hidup yang sistemik, di mana dengan hal tersebut diharapkan seluruh santri dapat mengatur pola hidupnya. Hal ini senafas dengan salah satu poin panca jiwa pesantren, yaitu jiwa kemandirian atau berdikari. Pondok pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar, baik bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pondok pesantren atau yang lebih akrab dengan sebutan Ponpes telah menjadikan dirinya sebagai subsistem masyarakat, sebagai tempat pencetak insan-insan muda cendekiawan, baik ilmu agama, akhlak, maupun ilmu sosial. Di tengah masyarakat sendiri, warga Ponpes juga menjadi panutan masyarakat, baik dalam ucapan maupun perilaku mereka sehari-hari. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Ini ada tamu. warahmatullahi. Ada tamu. Siapa namanya? Diki Ustaz. Ada perlu apa? Ingin sekedar tahu aja sama pesantren tuh kayak apa, sama ingin belajar. Bagus. Jadi di dalam pesantren itu harus ada aturan-aturan tertentu yang harus ditaati. Harus disiplin. Pakaiannya nggak boleh pakaian begini, harus rapi, yang sopan. Ya, Ustaz. Anterin ke Pak Ahmad Badrun yang ada di kantor ya. Iya. Ustaz. Assalamualaikum. Ayo, nggak apa-apa. Masuk. Ya, ada apa ini? Ini Pak, saya disuruh Ustadz Wiono untuk nganterin ini. Oh, iya ya. Silakan duduk.
Saya pamit dulu, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Namanya siapa? Diki, Pak, dari kampung sebelah. Oh, mau jadi santri di sini. Untuk menjadi santri di sini ada beberapa aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi. Misalnya sholat berjamaah, berpakaian yang sopan dan rapi, tidak boleh mencuri, tidak boleh keluar tanpa izin pengurus, tidak boleh pacaran, terus harus mengikuti seluruh kegiatan yang ada di sini. Kalau peraturan-peraturan ini dilanggar, tentunya akan ada hukumannya. Misalnya, kalau ada tidak sholat berjamaah, maka hukumannya adalah membersihkan kamar mandi santri, ya. Terus kalau ade melanggar keluar tanpa izin, maka hukumannya adalah membersihkan seluruh halaman pesantren ini. Kalau ade tidak mengikuti salah satu kegiatan di pesantren ini, maka hukumannya adalah ade harus menghafal satu buah surat pendek dalam juz amma. Terus misalnya kalau ade mencuri, nah ini hukumannya berat karena mengambil hak orang lain. Karena dalam Islam mengambil hak-hak orang lain itu sangat dilarang oleh agama. Maka pesantren di sini melarang keras kepada santrinya yang mencuri atau mengambil hak orang lain. Hukumannya tentunya adalah peringatan, dipanggil orang tuanya ke sini. Tidak boleh merokok, apalagi narkoba. Kalau sampai ketahuan santri di sini menggunakan narkoba atau minum minuman keras, maka pesantren ini tidak segan-segan akan mengeluarkan santri tersebut. Untuk selengkapnya, ade bisa baca secara tertulis di mading pesantren. Gimana? Siap? Insya Allah, Ustaz, siap. Oke, kalau ade siap, sekarang silakan ade bergabung dengan teman-teman di asrama. Ustadz, saya datang ke sini mau menimba ilmu juga ini. Oh, Masya Allah, sangat Ya. terbuka sekali di sini. Silakan saja. Oh iya, Alhamdulillah, mudah-mudahan kami berdua bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan oleh Pak Insya Ustadz. Allah, Bismillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang mulia karena kita memuliakan orang tua kita. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu tahta min aqdamil ummahat." Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Masya Allah, seorang ibu yang begitu menyayangi kita, yang mengasihi kita, yang kita kenal kasihnya tak pernah lekang. Fa insya Allah, ibu kita selalu melindungi kita, ibu kita selalu mendoakan kita. Setiap malam harinya beliau mendoakan kita. Begitu juga dengan ayah kita. Banting tulang, peras keringat, sebagai amanah kalian semua anak-anak. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua anak-anak dari ibu-ibu kita. Dianjurkan bagi kita sebagai anak-anak yang soleh-solehah, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sekalian, jangan sekali-kali kita berdurhaka kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 3 golongan yang kelak tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Di akhirat nanti, sebuah kenikmatan yang melebihi kenikmatan surga adalah ketika perjumpaan seorang hamba dengan Khaliknya. Ketika berjumpanya seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah penderitaan yang sangat amat menderita. Anak-anakku sekalian, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzunubi yuakhirullahu ma yasha'u illa uququl walidain fa innallaha yu'ajjiru li sahibihi fil hayatid dunya qablal mamat. Kata Rasul, setiap dosa akan ditangguhkan siksanya, akan ditangguhkan azabnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan bagi seorang anak. Bukan di akhirat nanti akan mendapatkan azab siksa dari Allah Subhanahu wa taala, bukan di akhirat saja, akan tetapi di dunianya pun Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala rahmatnya begitu luas, kasih sayangnya begitu luas, dan percikan kasih sayang Allah diantaranya diberikan kepada kedua orang tua kita. Dari kecil hingga dewasa kita disayangi oleh orang tua kita. Tanpa pamrih mereka mengurusi kita, tanpa pamrih mereka menyayangi kita. Kebutuhan apapun yang kita butuhkan, orang tua kita selalu saja berusaha untuk mencukupinya, asal kita tidak mengalami kesengsaraan, sakit, penderitaan, dan lain sebagainya. Inilah luar biasanya kedua orang tua kita. Maka hendaknya kita semua senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepada kedua orang tua kita. Apakah di antara kalian ada yang ingin menanyakan sesuatu perihal berbakti kepada kedua orang tua dan perihal kedurhakaan kepada kedua orang tua? Saya silahkan. Ustadz, bagaimana kalau anak itu sering melawan orang tua? Astagfirullahaladzim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kata Allah, janganlah sekali-kali kalian mengatakan kepada kedua orang tuanya walaupun dengan kata ah. Jangan sekali-kali. Apalagi di situ ditegaskan wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentaknya. Perintah Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahuma qawlan karima. Berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang karima, yang mulia. Orang tua kita, terutama ibu kita, 9 bulan mengandung kita dengan susah payah, tidur ke kanan agak repot, tidur ke kiri agak repot, telentang juga luar biasa tersiksanya, apalagi tengkurap. Bisa tersakiti kita yang ada di dalam kandungannya, melahirkan yang butuh perjuangan yang sangat luar biasa,
bertaruh antara hidup dan mati. Tapi senantiasa mereka, orang tua kita, khususnya ibu kita, selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kita mengurus kita tengah malam, menyusui kita, memberikan kepada kita asupan-asupan yang baik. Ayah kita pun bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan nafkah kepada kita semua. Maka sangatlah tidak baik apabila kita melakukan kedurhakaan kepada orang tua kita, terutama ibu kita. Yang saya katakan tadi bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu, artinya bahwa kita semua harus memuliakan ibu kita, orang tua kita sekalian. Jika orang tua kita tidak ada, dalam hal ini sudah meninggal dunia umpamanya, ya kita ziarah, kita doakan kedua orang tua kita. Jika orang tua kita masih ada, kita sungkem, kita minta ampun kepada mereka, kita minta ridho mereka. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian, dan tentunya ini adalah nasihat buat kita semua agar kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teranglah hati, teranglah jiwa, teranglah hidup dengan rahmat-Nya, dan diberikan segala ampunan untuk tiap diri dengan bertaubatan. Fayakun Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Every time I close my eyes, I see in front of me. I still can hear your voice calling out my name. And I remember all the stories you told me. I miss the time you were around. I miss the time you were around. But I'm so grateful for every moment I spent with you, 'cause I know life won't last forever. Bakti pada ibu. Demikianlah tayangan yang telah menggambarkan kepada kita mengenai kedudukan orang tua dan kewajiban kita sebagai seorang anak untuk menghormati dan taat kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah serta pelajarannya. Saya Aziz Al-Batawi. Dan saya Revandi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.